Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai persiapan PTS part 3 khususnya untuk matematika semester genap kelas 7. Kalau kalian masih belum melihat part 1 part 2-nya, kalian bisa cek di deskripsi pada video ya. Oke, kita akan mulai untuk soal yang pertama. Jadi di sini setiap minggu seorang peternak menyediakan 24 kg makanan untuk 96 ekor ayam. Jika peternak tersebut membeli lagi ayam sebanyak 48 ekor, maka banyaknya yang harus ia sediakan setiap minggu adalah, oke, di sini kita tulis ya. Yang pertama adalah pakan. Dan yang satunya lagi adalah ayamnya gitu ya. Kalau misalkan dia 24 kilo itu untuk 96 ayam. Nah, si peternak ini ternyata dia membeli ayam lagi ya, 48 ekor. Berarti otomatis ayam yang di kandang bertambah dong ya kan? Karena dia membeli lagi. Maka di sini 96 ditambah dengan 48 sama dengan berapa? Yaitu 144. Nah, banyaknya makanan yang harus disediakan setiap minggu adalah karena makanannya untuk 144 ayam ini kita nggak tahu, maka bisa kita tuliskan variabel X. Kalian boleh memilih variabel lain seperti Y, Z, A, B, C. Itu seterah kalian, bebas ya. Nah, sekarang kita lihat sini. Dari 96 ke 144 itu kan bertambah ya hasilnya. Nah, berarti kalau semakin ayam banyak tentu aja pakannya juga akan semakin banyak. Berarti nantinya akan lebih 24 kilo pakannya ya kan. Nah, kalau misalkan keduanya itu turun atau enggak keduanya itu bertambah ya, itu namanya perbandingan senilai ya. Karena kan keduanya bertambah bisa jadi keduanya juga naik gitu ya. Ini namanya perbandingan senilai. Nah, caranya gimana? Rumusnya sama seperti tadi ya, A1 per B A1 A2 ya, maaf. A2 B1 per B2. Nah, si A1 ini kita misalkan untuk si 24. Nah, A2-nya kita akan misalkan untuk si X 96 itu sebagai B1 dan 144 ini sebagai B2. A1-nya 24. A2-nya itu kan kita tadi misalkan X ya. B1-nya 96 dan 96 kita akan masukkan si B2-nya menjadi 144. Kita kalikan silang ya. Maka menjadi 24 dikali 144 sama dengan 96 dikali dengan X, ini dikali ya. Jadi 24 dikali 144. Ini kita hitung terlebih dahulu ya. Jadi 3456 sama dengan 96 dibagi dengan X. Nah, karena si X ini kita mau menyingkirkan 96-nya, maka 96-nya ini karena dia perkalian, kalau dia pindah ruas menjadi pembagian ya, maka 3456 per 96 sama dengan si X 96 ya. Maka hasilnya adalah 36 sama dengan X. Nah, berarti kalau untuk memberi makan ayam sebanyak 144, maka pakan yang dibutuhkan adalah 36 kilo. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soalnya seperti ini ya. Oke, di sini soalnya ibu membagikan uang kepada ketiga anaknya. Perbandingan uang yang diperoleh anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga itu berturut-turut adalah 7 banding 5 banding 4 ya. Nah, berarti nantinya anak pertamanya itu memiliki yang si 7, anak keduanya memiliki yang si 5, dan untuk anak yang ketiga perbandingannya adalah si 4 ya. Nah, di sini jika uang yang diperoleh anak kedua itu 45.000, nah berarti anak kedua kita akan menggunakan si 5-nya. Jumlah uang yang dibagikan ibu adalah, nah caranya adalah karena kita memperoleh hasil dari uang si anak kedua itu 45.000, kita bisa sama dengan ya. Di sini kita akan menggunakan karena perbandingan anak keduanya itu dibandingkan dengan anak kedua lainnya ya. Di sini 5, maka kita bisa tulis 5. Nah, sekarang berapa sih total keseluruhan perbandingannya ya? Berapa? 7 ditambah 5 ditambah 4. Nah, karena kita nggak tahu total uang ibu yang bagikan ya, maka kita tulis di sini dengan variabel Y karena tidak diketahui. Nah, sekarang kita lanjut. 45.000 sama dengan 5 per. Nah, di sini
7 tambah 5 itu adalah 12 ditambah 4 ya, jadi 16 ya, 12 tambah 4 kan 16 ya, dikali dengan si Y. Nah sekarang biar si Y nya sendiri, karena kita mau mengetahui si Y nya, maka kita harus memindahkan si 5/6 nya ya. Maka kalau dia pindah yang awalnya 5/6 menjadi 16/5 dikali dengan 45.000 sama dengan Y. Nah berhubung ini perkalian, maka si 45 ini bisa kita bagi dengan si 5, jadi 9 ya. 45 dibagi dengan 5 kan 9, berarti 6 dikali dengan 9, dan jangan lupa nolnya ada 3, berarti 9.000 sama dengan Y. Nah 16 dikali 9.000 itu sama dengan 144.000 sama dengan Y. Maka uang yang ibu harus bayarkan adalah 144.000 gitu ya. Kalau misalkan nanti anak pertama, ya itu tergantung ya soalnya, karena ini anak kedua dan anak kedua itu mempunyai 5, maka di atasnya 5 gitu. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Di sini sebuah pekerjaan dapat diselesaikan 15 hari oleh 35 pekerja. Jika hanya tersedia 21 pekerja, pekerjaan tersebut akan selesai berapa lama gitu ya. Nah, di sini berarti kita harus mencari hari, kita tulis, dan sini adalah pekerjanya. Kalau misalkan dia 15 hari, itu membutuhkan pekerjanya 35. Tetapi kalau 21 pekerja, berapa sih harinya gitu ya? Tanda tanya. Atau bisa kita misalkan menjadi variabel lain. Sekarang kita variabelnya Z deh ya. Nah, otomatis kalau misalkan kita lihat sini pekerjanya 35, kalau misalkan butuh waktunya 15 hari, berarti kalau misalkan 21 pekerja, otomatis harinya akan bertambah. Nah, harinya bertambah ya, pekerjanya naik gitu ya. Jelas-jelas beda ya. Jadi kalau pekerjanya semakin dikit, harinya semakin banyak. Otomatis kan berbeda ya. Dikit sama banyak. Nah, perbandingannya itu kan berbalik ya kan? Namanya perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai, karena yang satu naik, yang satu turun ya kan. Nah caranya, kalau misalkan tadi perbandingan senilai itu nantinya di sini B1, kalau berbalik nilai nanti di sini B2 per B1. Nah si 15 hari ini kita tulis A1, yang kita cari itu kita tulis A2, yang di sini 35 menjadi B1 dan 21 itu menjadi B2. A1 nya 15, B2-nya adalah Z ya, karena kita cari. B1-nya 3. Maaf, bukan B1 ya, B2 21. Nah, B1-nya 35. Nah, sekarang sama aja, kita kali silang lagi. Kita kali silang ya. Ini sebenarnya ada sama dengannya. 35 dikali dengan 15 sama dengan 21 dikali dengan X. Oke, kita hitung sekarang. 35 dikali dengan 15 ya. Di sini 25. 5 dikali 3 15 tambah 2, maka hasilnya adalah 17. Di sini 5, di sini 3, maka 5, di sini 2, di sini 1, maka hasilnya 525 ya. 525 sama dengan 21 X. Apakah adik-adik ada yang benar ya? 35 dikali dengan 15 dibagi 525, artinya dibagi dengan 21 ya. Jadi karena kita membutuhkan X, si 25-nya kita pindah ruas menjadi 525 per 21 ya. Hasilnya adalah 25 sama dengan X. Ada jawabannya? Ada ya, jawabannya C. Jadi seperti itu ya. Jadi perbedaan berbalik nilai dan senilai itu adalah ada pada bagian sininya. Oke. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan part 3 ini. Nanti pada video berikutnya kita akan bahas soal nomor 10 sampai dengan 12. Bagi yang belum melihat part 1 part 2-nya, kalian bisa cek di deskripsi. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.